Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dengan izinnya, dengan ridhonya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka merumuskan visi dan misi yang akan dipandu oleh Bu Risa, Bu Calon Pemerintah Angkatan 10. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah curahkan pada junjungan Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, para hadirin dan hadirin. Mudah-mudahan kita sampai kepada kita yang insyaallah senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu tenaga pendidik di SPNI 2 Suka Asik yang saya hormati. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kepada ibu dalam menjadikan ibu Risa. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada ibu. Nama saya Hardiana. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Pangandaran, dan kebetulan mungkin pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk mendampingi Ibu Risa yang selaku CPP sebagai tenaga praktik. Dalam kesempatan ini juga sebetulnya mungkin Republik pemerintah sama Bu Risa gitu, karena dulu ketika saya menghormati SMK Bu Risa ini termasuk angkatan kedua ya, angkatan kedua. Jika ternyata dengan ibu kepala sekolah juga masih ada kaitan gitu ya, sehingga alhamdulillah saya merasa bahagia sekali bisa bersilaturahmi komunikasi ini, dan alhamdulillah juga diterima dengan baik oleh bapak dan ibu. Bapak dan ibu, tujuan dari pertemuan ini adalah kita mendiskusikan cita-cita atau visi dalam bahasa kerennya mah gitu. Cita-cita sekolah kita, sekolah bapak dan ibu, bagaimana tentang siswa kita di masa yang akan datang gitu. Nah itu tujuannya seperti itu. Nah tugas saya di sini adalah memandu sebagai moderator bagi Ibu Risa. Nanti dalam pelaksanaannya ada Bu Risa yang akan membantu bapak dan ibu juga dalam merumuskan visi sekolah berdasarkan visi pribadi CPP. Ada pun beberapa hal atau acara yang akan dilakukan dalam pertemuan ini. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi. Nanti saya minta ibu kepala sekolah untuk melakukan pengantar. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumput dan melihat visi sekolah yang sudah ada. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah bentuk. Itu acara yang akan kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 12 siang Bapak Ibu, karena khawatir juga nanti akan mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dalam proses pemilihan guru penggerak, Ibu Risa ini sudah dipersenjatai oleh fasilitator, terutama di dalam LMS, kemudian sudah dilatih dalam ruang kolaborasi, juga sudah mempresentasikan ketika ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain terkait bagaimana merumuskan visi secara pribadi ya, dengan menggunakan sebuah pendekatan yang kalau bagi saya sendiri dulu itu masih baru gitu ya, namanya input apresiasi
IA, AI, AI ya namanya. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan secara bebas gitu ya oleh para penulis itu dalam prakarsa yang disebut dengan Bagja. Jadi Bagja ini sebetulnya bahasa Sunda Bu, dan ini memang diadaptasi dari kurikulum Asadi versi Jawa Barat sampai ini disclaimer dulu ya di awal. Jadi ini simulasi sebetulnya Bapak dan Ibu, bukan berarti nanti CKP ini berani-berani merubah bisnis sekolah, bukan seperti itu, bukan mohon. Jadi simulasi pembelajaran bagi Indonesia, bagaimana langkah-langkah merumuskan visi yang sudah dipelajari diimplementasikan di level sekolah. Tentu ini pasti membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya. Namun walaupun ini adalah simulasi atau pembelajaran bagi Indonesia, tapi diharapkan ini juga menjadi refleksi bagi kita semuanya. Apakah visi sekolah kita itu masih relevan atau tidak dengan kondisi saat ini, atau dengan perubahan kurikulum yang sekarang sedang terjadi, atau mungkin dengan keterampilan kata 21 yang katanya harus dimiliki oleh anak saat ini. Nah, apabila memang nanti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini bermanfaat, itu Ibu yang direkomendasikan kepada Ibu, maka itu menjadi kewenangan Ibu kepala sekolah dengan Bapak dan Ibu di sini untuk benar-benar merumuskan kembali visi yang ada di sekolah ini. Karena visi ini kan mimpi ya Bapak dan Ibu, mimpi kita tentang anak-anak kita itu diharapkan akan menjadi seperti apa di masa depan itu. Paling tidak minimal setelah dari sekolah dasar ini, anak-anak itu diharapkan bisa apa. Sekarang kan panduannya jelas bahwa tujuan pendidikan nasional itu pemerintah itu membuat sebuah standar yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya bertakwa dan berpercaya Maha, kemudian mandiri, kritis dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti itulah menjadi profil pelajar yang ada di Indonesia itu seperti itu, dari level tingkat SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Pertanyaan pertama pasti, kenapa bisa harus berubah? Ini kadang-kadang kan nyari sekolah lah gitu, di situ sekolah di Bu. Sekolah sebenarnya di sini namanya tak gitu ya. Paling kita tahunan pun kayak tahunan. Bagi manajerial sebetulnya untuk perubahan visi ini kan kalau kami ya Bu, itu ada di dalam instrumen PKKS. Di instrumen pendidikan kelas sekolah itu selalu ada, apakah di situ direview setiap tahun gitu. Melalui pendidikan di SDG samping atau di rumah gitu. Nah itu menjadi salah satu itu tagihan itu bisa dipenuhi dengan kita mereview visi setiap tahun. Jangka agak jauhnya itu akreditasi. Di akreditasi itu selalu muncul juga pertanyaan mengenai review visi, ya. Review atau ada revisi atau bagaimana, apakah visi ini relevan atau tidak. Nah, namun sebetulnya walaupun dari sisi manajerial seperti itu ya kebutuhannya, tapi yang lebih utama sebetulnya itu menjadi guideline lah, dengan garis bagi Bapak dan Ibu di sini nanti dalam menghasilkan lulusan. Itu harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini walaupun kategori belajar simulasi, mudah-mudahan nanti ada dampak positif bagi sekolah ini, sehingga mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu pertimbangan jika memang diperlukan perubahan juga oleh visi. Komentar dari saya seperti itu. Untuk yang kedua, saya persilakan kepada Ibu Profesor untuk komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya
berbagai nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur. Dan semoga sholawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in-tabi'innya, dan juga kepada kita sebagai umatnya nanti di yaumul jajal mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Herdiana, pengajar praktik dari CGP Angkatan 10 yang saya hormati, dan juga Ibu Risa sebagai CGP Angkatan 10, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Sukarsi yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahmi dalam acara kegiatan pendampingan individu tahap 2 untuk Ibu Risa. Dan untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Herdiana sebagai PP Bu Risa. Ibu dan Sufi ya Pak. Untuk selanjutnya saya mendukung sekali dengan adanya guru-guru dari SD Negeri 2 Sukarsi yang telah berpartisipasi atau ikut serta dalam program pemerintah, yaitu tentang CGP, dan di SD Negeri 2 Sukarsi sudah ada guru yang lulus CGP angkatan 9, yaitu Pak Siswaya Ropi. Dan untuk selanjutnya saya berbangga hati ada generasi untuk selanjutnya, yaitu Ibu Risa Fahruni. Dan untuk selanjutnya kami menghimbau atau saya menghimbau kepada rekan-rekan yang lain untuk mudah-mudahan terinspirasi dengan adanya rekan kita yang sudah lulus guru penggerak, dan sekarang Ibu Risa sudah pelaksanaan PI 2. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan CGP mudah-mudahan lancar. Dalam kegiatan ini Bu Risa akan mengadakan simulasi tentang perumusan visi dan misi. Mudah-mudahan apa yang Bu Risa sampaikan bisa dimengerti oleh semuanya, dan mungkin bisa untuk menjadi perbandingan ke depannya apabila visi misi di sekolah kita ada yang perlu direvisi, dan baik dari Pak Siswaya yang kemarin CGP Angkatan 9, sekarang Bu Risa Angkatan 10, nanti bisa dirumuskan untuk visi-visi tahun ke depan. Untuk itu saya
kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan kesimpulannya. Ini sudah sangat luar biasa, jadi mendukung sepenuh hati. Itu yang penting ya, mendukung sepenuh hati berarti kan semuanya akan didukung. Masih ada kesempatan Bu yang 13 pada saya sebelum terima kasih Bu. Siap. Biasanya kalau sudah ada yang satu atau dua itu akan jauh lebih mudah dibandingkan di awal biasanya. Ayat terus atau dulu Ibu. Untuk selanjutnya mungkin langsung kepada Bu Nisa, waktu dan tempat saya persilakan seluas-luasnya. Permohonan Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan simulasi atau diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukarsi, Bapak Herdiana selaku pengajar praktik yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan guru-guru SD Negeri 2 Sukarsi yang tentunya saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau membimbing diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Pertama-tama saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya yang telah mendukung setiap kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang telah saya lalui. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungannya. Itu semua merupakan motivasi bagi saya secara pribadi agar bisa menjalankan pendidikan guru penggerak ini agar bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, di sini dalam penyusunan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, susunan acaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Herdiana. Namun saya juga membuat susunan acara pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat hutang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Kemudian yang kelima, penutup. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini tujuan apa sih dari diskusi pada hari ini? Ada dua tujuan yang saya tulis di sini. Yang pertama, melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kita dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi dengan tepat. Baik Bapak Ibu, di sini mohon
Anda memberikan murid seperti apa? Kalau saya memberikan murid yang memiliki nilai karakter sebagai manusia yang kuat. Lalu kita percaya bahwa murid kita adalah seorang anak manusia yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua hal. Yang pertama, sebagai murid yang memiliki kodrat alam, dan yang kedua memiliki kodrat zamannya. Sehingga kita sebagai murid harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana mereka memiliki cita-cita sebagai pribadi yang memiliki kodrat alam dan pribadi yang memiliki kodrat zaman pada masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswaya yang telah menyampaikan pendapatnya. Ya betul Bapak Ibu, saya juga sependapat dengan Pak Siswaya bahwa murid-murid kita itu sudah memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan tentunya murid kita itu memiliki bakat, minat dan potensinya masing-masing yang tentunya berbeda dari satu sama lainnya di antara murid-murid kita. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa, Bapak Ibu? Bu Isti kalau berpendapat. Yang ditamakan murid bolehlah mau berpendapat. Iya betul. Oke, terima kasih bolehlah sama Bu Isti yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, saya juga sependapat dengan Bu Lela dan Bu Isti. Di sekolah kita itu mengutamakan murid kita agar murid kita itu tentunya mempunyai karakteristik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari Bapak Ibu ada yang masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila? Dan tanyakan ke murid-muridnya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita hanya seringan saja ya Bapak Ibu, kita besok. Untuk selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya Bapak Ibu? Begini. Bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, sambil belajar dan bisa bermain. Iya, Masya Allah. Betul sekali, saya tidak sependapat dengan Bu Lela ya, bahwa murid kita itu apa ya? Kita itu di sekolah harus membuat sekolah yang nyaman, yang aman, yang bahagia untuk anak didik kita. Sehingga murid kita itu mereka itu sadar sekolah itu adalah tempat mereka yang paling nyaman dalam menuntut ilmu dan dalam pembelajarannya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita warga di sekolah yakin untuk apa? Pak Anak mau berpendapat? Kan untuk memberikan pendapat untuk pertanyaan kelima, yaitu kita warga di sekolah jadi yakin untuk apa yang kita lakukan, yaitu untuk memajukan dan mencerdaskan anak-anak. Saya juga sependapat dengan Pak Anak ya, bahwa kita yakin warga di sekolah kita ini sebagai guru yakin untuk mencerdaskan anak didik kita, supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak didik kita itu mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Itu merupakan salah satu filosofi dari Tuhan. Dan yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah itu paham bahwa apa? Anak adalah penerus bangsa. Tentunya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu anak didik kita itu mau jadi apa?
program yang insya Allah akan saya laksanakan setelah semester ini berakhir. Barangkali ada yang mau menambahkan program lain? Oh, kasih saya, boleh. Mungkin tidak menambahkan ya, karena memang secara teknis sudah dibahas oleh saya, itu sangat sekali Pak Pepe. Jadi memang tanggal organik itu merupakan program yang ketika launching dulu itu sangat luar biasa, di mana para alim ulama, ustaz-ustazah itu hadir ke sekolah untuk membimbing anak-anak kita secara langsung. Tapi karena suatu hal pengambilan haji itu sekarang saya katakan mungkin selanjutnya di pending, karena kata Pak Bupati dulu pernah mendengar itu ingin dilanjutkan. Beliau katakan ingin dilanjutkan. Nah, apa yang disampaikan Bu Lisa, saya tidak tahu ya, kalian durasi. Jadi saya sangat bersyukur sekali kalau kemarin saya dengan program Green School ya, dan sedang berusaha untuk menunjukkan di sebelah selatan halaman upacara yang bisa mengambil dari sisi keimanan para murid, yaitu ini mencoba membimbing anak-anak yang masih sulit dunia di rumahnya kan, untuk mau belajar nanti setelah mungkin nanti setelah apa yang selesai dengan bagaimana yang saya garis bawahi tadi, bagaimana berusaha bagi murid jadi dua bagian. Ada yang sudah lancar dan belum lancar lah istilahnya. Yaitu menurut hemat saya dinamakan dengan rukuk sebaya. Dan itu akan menjadi suatu hal yang saya berpikirkan yang sangat exciting sekali. Saya nantikan bagaimana mereka antar teman bisa saling berbagi ilmu yang sudah dimiliki. Dan itu biasanya akan mudah betul. Dan saya sangat mendukung Borisa program ini bisa dilaksanakan, mudah-mudahan semester depan ini menjadi satu dari lebih untuk sekolah kita. Selain pintu yang sedang kita usahakan, juga kita mengusahakan anak-anak kita tidak buta huruf dalam huruf-huruf tijaknya ataupun huruf Al-Quran. Terima kasih Bu Lisa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswaya telah memberikan pandangannya. Saya juga secara pribadi memohon dukungannya dari kepala sekolah dan ibu bapak guru yang lainnya. Semoga program tersebut bisa saya laksanakan semaksimal mungkin, dan tentunya ada dampak perubahan, yaitu yang kita inginkan ada perubahan sikap dari anak didik kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
sekolah kita kemarin ada praktek membuat motif baju. Nah itu dilaksanakan oleh kelas 4 ya Misi. Dan alhamdulillah itu anak-anak itu sangat antusias sekali Bapak. Mereka membuat baju dengan motif apa sih teh? Motifnya tuh dicelup, ya dengan dicelup. Ya, sehingga nanti bajunya itu membentuk pola kayak merah, kuning, hijau seperti itu Pak. Dan itu anak
visi dari calon guru kelas yang saya tulis dengan prakasa perubahan, yaitu peningkatan budaya literasi siswa melalui tali atau digitalisasi literasi. Nah, prakasa perubahan ini seperti yang tadi Pak Herdiana sampaikan, yaitu melalui tahapan apa namanya kerja ya. Nah, di sini tahapan kerjanya. Nah, ya. Bapak Ibu mungkin asing dengan nama kerja ini. Saya juga secara pribadi mengenal tahapan kerja ini di buku penggerak. Banyaknya namun secara bahasa Sundanya namun Bu. Bahan pikirannya Bu. Ayah oke tahu banyak. Nah, ini Pak. Tahu banyak. Nah, di dalam buku penggerak ada langkah atau tahapan ataupun strategi yang digunakan di mana strategi ini untuk menunjang agar kita bisa mencapai visi yang telah kita impikan. Salah satu tahapannya yaitu tahapan baja. Baja ini merupakan singkatan. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Baik, selanjutnya dari tahapan baja yang pertama itu adalah B, buat pertanyaan. Dari prakasa perubahan yang telah saya buat tadi, muncullah pertanyaan, yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan budaya literasi di era digital ini. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama tentunya berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, mencari referensi untuk menentukan cara mengembangkan kegiatan literasi siswa. Yang selanjutnya, melaksanakan pembiasaan berliterasi. Setelah B, ada A, yaitu ambil pelajaran. Dari A ini muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya, siapakah yang memiliki pengalaman melakukan pembiasaan literasi dengan baik? Aktivitas apa yang dapat membuat siswa senang melakukan literasi? Bagaimana cara membiasakan berliterasi? Dari pertanyaan tersebut, tindakan yang akan saya ambil yang pertama adalah mencari sosok guru yang sudah melakukan kegiatan pembiasaan literasi, mencari contoh nyata aktivitas literasi yang disukai oleh siswa. Yang selanjutnya, melibatkan siswa dalam mendata jenis literasi yang mereka sukai. Dan yang selanjutnya, tahapan baja yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya literasi? Apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung pembiasaan literasi? Dan tindakan atau usaha dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, dengan menyusun program sekolah yang dapat meningkatkan pembiasaan berliterasi, melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan, membuat pojok baca di kelas. Yang keempat, tahapan dari baja adalah jabarkan rencana. Dari jabarkan rencana ini ada dua pertanyaan yang saya tuliskan. Yang pertama, apa langkah sederhana dalam melakukan pembiasaan berliterasi? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam berliterasi? Dan tindakan yang saya ambil dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan ibu kepala sekolah, dengan ibu bapak guru semuanya. Kemudian menyusun strategi atau jadwal pembiasaan literasi, menentukan literasi yang akan dilakukan, dan yang terakhir menentukan waktu minimal dalam melakukan literasi. Dan tahapan baja yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan ini ada 3 pertanyaan.